Kejaksaan Agung RI pada Selasa 15 Juli resmi menetapkan 4 nama dalam skandal dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Kemudian berdasarkan keterangan Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Abdul Qohar, keempat tersangka tersebut sudah memenuhi syarat alat bukti. Sehingga penetapannya dilakukan secara mendadak pada malam hari Selasa yang lalu. 4 sosok yang kini menjadi tersangka adalah Sri Wahyuningsih yang sempat menjabat sebagai Direktur Sekolah Dasar untuk tahun 2020 hingga 2021. Kemudian ada Mulyatsyah, mantan Direktur SMP pada tahun 2020. Selanjutnya ada Juristan, merupakan staf khusus bidang pemerintahan di era Mendikbudristek Nadiem Makarim. Selanjutnya ada Ibrahim Arif, seorang konsultan infrastruktur teknologi. Dan dari keempatnya, 3 tersangka sudah ditahan. Mereka adalah Sri dan Mulyatsyah di rutan, sedangkan Ibrahim sebagai tahanan kota menyusul diagnosa gangguan jantung kronis yang sedang dialaminya. Untuk Juristan belum ditahan karena saat ini beliau sedang berada di luar negeri. Kasus ini berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022 yang melibatkan anggaran sebesar 9,3 hingga 9,9 triliun rupiah. Dan pada kasus ini diduga juga menyebabkan kerugian negara hingga 1,9 triliun rupiah. Qohar pun menegaskan para tersangka dijerat pasal 2 atau pasal 3 Jangto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang kita, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 dan dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapatkan keuntungan. Nah, ini dulu yang perlu dipahami dan saya luruskan, ya. Ketika dia menguntungkan orang lain atau korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini. Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dulu ya yang saya sampaikan. Yang kedua, apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Ya, kami sedang masuk ke sana. Ya, nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis pada teman-teman wartawan. Ya. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika 2 alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Jangan lupa subscribe ya.